Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Afika Faindari, dokter internship yang berada di Puskesmas Bontang Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Reni, Pak Wilman, dan juga adik-adik yang telah hadir pada Zoom pada siang hari ini. Saya akan membawakan materi tentang penyakit pada remaja, yaitu gastritis atau sering disebut sebagai MAH. Jadi, apa itu gastritis? Jadi, gastritis adalah peradangan pada dinding lambung. Sifatnya ada dua, akut dan juga kronis. Dikatakan kronis apabila MAH ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Untuk epidemiologi sendiri, pada negara berkembang itu paling sering penyebabnya adalah infeksi dari Helicobacter pylori sebesar 50%, dan juga kondisi geografis dan sosioekonomi tergantung pada hygiene pada lingkungan, keluarga, dan juga termasuk oral hygiene. Sedangkan pada negara maju, infeksi dari Helicobacter pylori ini cukup rendah ya, yaitu sebesar 10%. Dan negara maju juga paling sering penyebabnya adalah penyakit autoimun. Jadi autoimun ini dia akan menyerang sel-sel tubuh sehat yang normal, sehingga pada lambung atau gaster itu terjadi penipisan dari dinding mukosanya. Perempuan lebih banyak. Di sini kan pada negara maju memang prevalensinya lebih banyak perempuan. Namun pada negara berkembang itu belum diteliti. Next, usia tua. Yang seperti kita tahu, pada usia tua kan itu terjadi penurunan dari fungsi-fungsi tubuh, termasuk juga gaster atau lambung, sehingga fungsinya menurun. Next, apa sih penyebab dari MAH ini? Yang pertama ada infeksi, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Infeksi ini khususnya karena akibat dari bakteri, namanya bakteri Helicobacter pylori. Jadi bakteri ini dia itu menginfeksi pada dinding lambung, seperti itu. Yang kedua ada autoimun, seperti HIV atau AIDS gitu. Karena kan kalau misalnya pada penyakit autoimun, fungsi organ-organ tubuh yang sehat itu diserang. Yang ketiga ada gaya hidup yang tidak sehat. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup yang tidak sehat? Seperti konsumsi alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Makanya obat-obatan terlarang itu tidak boleh dikonsumsi atau dilarang oleh pemerintah juga dan juga agama ya. Jadi alkohol ini sifatnya dia tuh mengiritasi pada lambung sehingga lapisan lambung jadi menipis. Yang keempat ada konsumsi obat pereda nyeri yang berlebihan. Jadi kita tuh nggak boleh sembarangan minum obat pereda nyeri sedikit minum obat nyeri gitu ya, itu nggak boleh karena dia itu sifatnya mengiritasi lambung. Jadi kita harus meminum sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Yang terakhir yaitu bertambahnya usia. Next, apa sih gejala yang timbul dari gastritis ini? Yang pertama ada nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati. Jadi rasanya itu nyeri di sebelah sini ya khususnya. Yang kedua perut terasa kembung, jadi habis makan malah sebah gitu. Yang ketiga bisa mual dan muntah, lalu hilang nafsu makan, dan cepat merasa kenyang saat makan. Ini semua adalah gejala-gejala yang timbul apabila kita tuh terkena MAH. Apa sih yang harus diwaspadai apabila kita itu ada MAH? Yang pertama adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease. Apa sih GERD itu? Jadi GERD itu dikatakan apabila cairan asam lambung ini naik ke kerongkongan. Jadi rasanya itu panas pada dadanya terasa seperti terbakar. Nah, penyebabnya apa sih GERD ini? Jadi antara lambung dan juga kerongkongan itu ada klep atau cincin. Nah, cincinnya ini, klepnya ini terjadi penurunan fungsi. Dia harusnya menutup, malah menutupnya itu nggak sempurna. Jadi asam lambungnya bisa naik ke atas. Dan gejala yang ditimbulkan yaitu tadi bisa nyeri ulu hati, lalu dadanya terasa terbakar. Yang kedua ada batu empedu.
Jadi batu empedu itu apa sih? Ya, batu empedu itu apabila ada batu di saluran empedu atau di kandung empedu. Nah, karena lokasinya lumayan dekat nih sama lambung, jadi rasanya nyerinya itu bisa termanifestasi klinis sebagai rasa nyeri pada ulu hati. Yang ketiga ada perlemakan hati dan penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini penyakit yang berbahaya ya, bisa mematikan karena itu terjadi sumbatan pada pembuluh darah di jantung. Nah, gejala klinis yang terlihat pada penyakit jantung koroner ini salah satunya juga ada nyeri pada ulu hati. Jadi kita harus sebenarnya MAH itu kan bukan penyakit yang mematikan ya, tapi kita harus mewaspadai penyakit-penyakit yang ada di sini tadi. Next, untuk terapi yang diberikan, yang pertama ada antibiotik, karena yang seperti tadi sudah dijelaskan, berkembang itu dari bakteri Helicobacter pylori, sehingga membutuhkan antibiotik yang tepat tentunya. Yang kedua, obat penurun asam lambung, dan yang terakhir ada vitamin B12 dan zat besi. Jadi nanti vitamin B12 dan zat besi ini akan membantu mengendalikan produksi dari asam lambung agar tidak terlalu tinggi. Next, kapan kita harus ke dokter? Apabila yang pertama, kita sudah minum obat nih, tapi kok nggak membaik gitu. Itu disarankan ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, merasa demam. Jadi dikatakan demam itu apabila kita mengukur suhu tubuh kita menggunakan temperatur, bisa yang temperatur yang di ketiak, itu apabila menunjukkan angka lebih dari 37,5. Yang ketiga, muntah darah. Jadi ini sangat perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya kita nyeri ulu hati, terus muntah, mual muntah gitu, ternyata muntahnya ada darah, itu sebaiknya langsung pergi ke IGD. Karena itu bisa berbahaya. Yang keempat, ada darah pada tinja, sama kayak muntah tadi. Kita misalnya ada nyeri nih di ulu hati, terus pas BAB, loh kok pas BAB ada darah ini? Nah itu kita harus langsung ke IGD. Dan terakhir nyeri dada, karena nyeri dada tadi bisa bermanifestasi klinis pada penyakit jantung. Kalau misalnya usia muda, kan agak jarang ya penyakit jantung ini, tapi kita harus menghindari faktor-faktor risikonya seperti jangan makan makanan yang tinggi lemak, tidak merokok, tidak minum alkohol, seperti itu. Gastritis ini bisa dicegah, caranya dengan 5M. Yang pertama ada mengubah gaya hidup yang sehat, sering olahraga, terus juga yang kedua mengatur stres. Jadi stres itu, kalau misalnya kita stres, otak itu akan memberikan sinyal. Jadi memberikan sinyal, malah lambungnya itu sinyal yang dikasih otak lambung itu akan meningkatkan produksi asam lambung, jadi bisa menyebabkan kambuh itu mahnya. Yang ketiga, makan dalam porsi kecil lebih sering. Apa sih maksudnya makan dalam porsi kecil lebih sering? Jadi kalau makan itu kan sebenarnya bukan yang kita harus lapar banget baru makan, itu kan salah ya. Jadi yang benar adalah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi porsinya tidak terlalu banyak, namun sering. Dan juga ini penting ya kalau misalnya sarapan, karena dari Zoom meeting yang sebelumnya ternyata banyak adik-adik itu yang gak mau sarapan. Jadi sarapan itu sangat penting. Salah satunya itu ya ini, mencegah penyakit asam lambung atau MAH ini. Yang keempat, menghindari makanan yang membuat lambung iritasi. Jadi ada beberapa makanan itu yang sifatnya tuh mengiritasi dari dinding lambung kita, seperti makanan yang terlalu pedas, makanan yang asam, lalu juga alkohol, itu sifatnya tidak baik. Dan juga makanan yang tinggi lemak. Jadi perlu diketahui ya, susu itu kan ada berbagai macam ya. Sebenarnya susu itu kalau kita baca di kemasannya, itu ada tulisannya yang low calories, low fat gitu. Nah, kalau misalnya kita MAH, itu disarankan minum susu yang tulisannya low fat, karena itu kan rendah lemak.
seperti itu. Yang terakhir ada menjaga kebersihan. Di sini termasuk sering mencuci tangan. Terus kita juga harus menjaga higienitas dari oral atau gigi dan mulut. Karena menurut penelitian itu kebersihan gigi dan mulut ini sangat berpengaruh. Karena ternyata setelah diteliti orang-orang yang sikat giginya tidak teratur itu bisa menyebabkan infeksi dari Helicobacter pylori. Jadi Helicobacter pylorinya masuk ke lambung sehingga menyebabkan infeksi lambung seperti itu. Sekian presentasi untuk materi dari gastritis. Terima kasih atas perhatiannya.